Orang-orang kafir tahu betul kalau jantungnya Islam itu adalah Al-Quran. Jadi kalau mau bunuh Islam, ya bunuh Al-Quran. Kalau merusak Islam, ya rusak Al-Quran. Kalau menghilangkan Islam, hilangkan Al-Quran. Karena Al-Quran ini golbul Islam, jantungnya Islam itu adalah Al-Quran. Nah, dulu di zaman kolonialisme itu zaman di mana negara-negara di Eropa secara besar-besaran menyerang negara-negara Islam, kemudian negara-negara Islam dijajah di mana-mana. Nah, ini zaman-zaman penjajahan semacam ini perlu kita ketahui merupakan zaman yang penuh cobaan buat umat Islam. Karena dia hitam dari sejarah tersebut bahwa di mana pasukan salib masuk ke negeri-negeri Islam, mereka kumpulkan mushaf Al-Quran dan mereka bakar di mana-mana. Jadi jutaan mushaf Al-Quran, baik mushaf Al-Quran yang klasik yang sudah umurnya sampai ratusan tahun ataupun baru yang ditulis oleh umat Islam, itu dikumpulkan dan dibakar di mana-mana. Pokoknya nggak boleh Al-Quran dibakar. Bukan hanya Al-Quran, kitab-kitab juga banyak yang dibakar. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Jadi begitu orang-orang kafir ini masuk menguasai negara Islam, di antara yang mereka musnahkan adalah mushaf Al-Quran. Kenapa? Karena mereka tahu kekuatan umat Islam hanya adanya di Al-Quran. Bakar saja Al-Qurannya, musnahkan saja Al-Qurannya, dan umat Islam tidak punya pegangan lagi, maka umat Islam akan menjadi lemah. Itulah karenanya kemarin sudah kita bahas Allah berfirman dalam surat Al-Hijr di mana Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi Allah jamin wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami akan menjadi penjaga bagi Al-Quran. Tadi orang-orang kafir tahu betul kalau jantungnya Islam itu adalah Al-Quran. Jadi kalau mau bunuh Islam, ya bunuh Al-Quran. Kalau merusak Islam, ya rusak Al-Quran. Kalau menghilangkan Islam, hilangkan Al-Quran. Karena Al-Quran ini golbul Islam, jantungnya Islam itu adalah Al-Quran. Nah, dulu di zaman kolonialisme itu zaman di mana negara-negara di Eropa secara besar-besaran menyerang negara-negara Islam, kemudian negara-negara Islam dijajah di mana-mana. Nah, ini zaman-zaman penjajahan semacam ini perlu kita ketahui merupakan zaman yang penuh cobaan buat umat Islam. Saya tidak ingin bercerita soal penjajahannya. Saya juga tidak ingin bercerita soal perjuangan umat Islam merebut kemerdekaannya. Itu pelajaran sejarah, ada babnya sendiri. Tapi yang ingin kita ceritakan adalah bagian hitam dari sejarah tersebut, bahwa di mana pasukan salib masuk ke negeri-negeri Islam, mereka kumpulkan mushaf Al-Quran dan mereka bakar di mana-mana. Jadi jutaan mushaf Al-Quran, baik mushaf Al-Quran yang klasik yang sudah umurnya sampai ratusan tahun ataupun baru yang ditulis oleh umat Islam, itu dikumpulkan dan dibakar di mana-mana. Pokoknya nggak boleh Al-Quran dibakar. Bukan hanya Al-Quran, kitab-kitab juga banyak yang dibakar. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Jadi begitu orang-orang kafir ini masuk menguasai negara Islam, di antara yang mereka musnahkan adalah mushaf Al-Quran. Kenapa? Karena mereka tahu kekuatan umat Islam hanya adanya di Al-Quran. Bakar saja Al-Qurannya, musnahkan saja Al-Qurannya, dan umat Islam tidak punya pegangan lagi, maka umat Islam akan menjadi lemah. Nah, itu satu yang perlu kita sampaikan. Tapi ternyata rencana mereka, program mereka gagal total tanpa perlawanan dari umat Islam. Loh, kenapa bisa gagal total tanpa perlawanan dari umat Islam? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yafat Qur'ana fi suduril mu'minin. Bukan fi suduril dafatir. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala penyifat Al-Quran itu di hatinya orang Islam, di hatinya orang yang beriman, bukan di lembaran kertas mushaf.
Karena sejak zaman dulu sampai hari ini jutaan umat Islam di berbagai negeri itu dari kecil sudah menghafal Al-Quran. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu sudah hafal Al-Quran umur 7 tahun. Hafal Al-Quran 30 juz. Dan hampir semua ulama salaf belum jadi ulama karena belum hafal Quran. Nggak ada ulama yang nggak hafal Quran disebut ulama, nggak ada. Jadi dulu di zaman ulama-ulama salaf kalau sudah disebut al-alimul allama, kalau sudah disebut al-fa'imul fa'ama, kalau sudah disebut al-arif billah dan lain sebagainya, mereka semua hafal Quran. Nggak ada. Al-Quran itu syarat pertama jadi ulama hafal Quran. Itu dulu. Nah, jadi jangan kaget kalau dulu memang Al-Quran itu ada di dadanya umat Islam. Ini walaupun mushaf Al-Quran itu jutaan mushaf dibakar di mana-mana, dimusnahkan, tetap aja Al-Quran dia hilang. Orang ada di benak mereka kok. Jutaan mushaf dibakar, besok umat Islam bisa nulis lagi, bisa dinukilkan lagi dari seluruh hafalan dia jangan lupa itu. Nah, itulah karenanya kemarin sudah kita bahas Allah berfirman dalam surat Al-Hijr di mana Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi Allah jamin wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami akan menjadi penjaga bagi Al-Quran. Ingat di situ Allah menyebutnya inna nahnu, kami. Nah, kenapa Allah sebut kami? Pertama ta'zim, untuk mengagungkan zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saudara, isyarah sebagai isyarat bahwa di dalam penjagaan Al-Quran Allah melibatkan unsur lain. Bagaimana kalau Allah menjaga Al-Quran? Allah libatkan malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu kepada Nabi. Berarti Jibril unsur lain. Kemudian dari Nabi bagaimana sampai kepada kita? Nabi menyampaikan Al-Quran kepada para sahabat. Para sahabat menyampaikan kepada para tabi'in. Para tabi'in menyampaikan kepada para tabi'in. Berarti sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Mereka semua dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Al-Quran. Itu yang tidak boleh kita rubah. Jadi kalau Allah menyebut inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, di dalam menurunkan Al-Quran sampai kepada kita Allah melibatkan unsur-unsur lain, unsur malaikat Jibril, unsur sahabat, unsur tabi'in, unsur tabi'in. Tapi ingat, dilibatkan hanya dalam proses penyampaian, bukan dilibatkan dalam proses mereka buat Al-Quran, enggak, dalam proses penyampaian. Kalau malaikat Jibril dilibatkan dalam proses pewahyuan. Nah, kemudian baru para sahabat, tabi'in dilibatkan dalam proses penyampaian. Apa yang mereka dengar dari Nabi, apa yang mereka dapat dari Nabi, itu yang mereka sampaikan kepada generasi berikutnya. Kemudian di dalam ayat lanjutannya wa inna lahu lahafizun, dan kami juga yang akan menjadi penjaga Al-Quran. Lagi-lagi Allah menggunakan kami. Wa inna lahafizun. Wa hafizunnya pakai jamak lagi. Allah tidak mengatakan inilah hafid, tapi Allah menyatakan wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami akan menjadi penjaga daripada Al-Quran. Nah, ini menarik. Allah Maha Esa, Allah Tunggal, Allah tidak berbilang. Lalu kenapa lagi-lagi di sini Allah menggunakan inna? Tadi pertama ditakzim, untuk mengagungkan zat Allah. Yang kedua adalah untuk menunjukkan adanya unsur lain. Tapi unsur lain dalam penyampaian Al-Quran. Kali ini unsur lain di dalam penjagaan Al-Quran. Jadi Allah akan menjaga Al-Quran dengan Allah punya cara. Dan Allah akan libatkan unsur lain untuk menjaga Al-Quran. Siapa unsur lain yang dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Satu, para sahabat Nabi dulu yang yajma'ul Quran. Itu jangan lupa sejarah bagaimana jamul Quran di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Al-Quran itu dikumpulkan, jamul Quran. Nah, itu juga merupakan proses unsur lain yang dilibatkan oleh Allah dalam menjaga Al-Quran. Atau kalau zaman sekarang penerbitan Al-Quran itu juga semua menjadi unsur lain ikut menjaga Al-Quran. Dan yang tidak boleh dilupakan
dijadikan Allah sebagai penjaga Al-Quran adalah al-hufaz, yaitu para penghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi kalau santri-santri di sini ada yang sibuk menghafalkan Al-Quran sampai bisa hafal 30 juz, berarti santri tersebut dipilih oleh Allah menjadi salah satu sebagai penjaga Al-Quran. Itu satu kebanggaan tersendiri, itu satu kedudukan yang sangat mulia. Jadi kalau ada orang diberikan rizki oleh Allah berupa hafal Al-Quran, berarti orang itu disayang oleh Allah, dipilih oleh Allah karena dia menjadi salah satu penjaga Al-Quran.